Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku pengen bahas mengenai apa aja sih syarat-syarat masuk untuk menjadi mahasiswa kebidanan. Dan di sini aku udah kumpulin beberapa institusi pendidikan negeri, yaitu bawahan dari Kementerian Kesehatan ya, atau Kemenkes. Ada lebih dari 30 lebih ya institusi, dan ini adalah syarat-syarat secara umumnya. Jadi simak videonya. Oke, baiklah. Ini aku sambil bawa contekan. Jadi untuk syarat yang pertama itu adalah warga negara Indonesia. Jadi ini udah pastinya kalian masuk deh untuk kategori yang pertama. Dan yang kedua ada lulusan dari SMA, MA, SMK maupun paket C bisa masuk dalam jurusan kebidanan. Kemudian itu yang ketiga ada nih mengenai tinggi badan. Untuk tinggi badan yang cewek itu rata-rata minimal 150 cm ya. Jadi udah aku kumpulin nih rata-rata semuanya Poltekkes itu menginginkan tinggi minimal 150 cm. Dan kalian kalau pengen masuk jurusan ini sebaiknya diukur dulu deh tinggi badannya, harus memenuhi dulu ya. Jadi takutnya nanti udah daftar kemudian ditolak dia tinggi badannya karena nggak memenuhi syarat gitu. Nah, selanjutnya ada tidak sakit secara mental maupun fisik. Kemudian juga ada yang beberapa institusi itu menyebutkan tidak buta warna. Tapi juga sih ada institusi yang menyebutkan bahwa ada syarat, ya maksudnya buta warnanya itu bisa saja masuk tapi kategori yang parsial. Jadinya untuk cewek kan biasanya menderita buta warna secara parsial itu masih bisa dipertimbangkan gitu. Nah, selanjutnya ada jurusan ya. Untuk jurusan yang bisa masuk dalam kebidanan ini bisa saja dari IPA maupun IPS. Kemudian juga bisa dari bahasa. Jadi kalian bisa masuk deh untuk jurusan ini. Kemudian selanjutnya ada bebas narkoba ya. Ya, masa sih mau masuk jurusan kebidanan ternyata terindikasi narkoba, kan nggak lucu gitu. Jadi harus bebas dari narkoba. Ya, selanjutnya ada bebas dan dari tindakan pelanggaran hukum ya, hampir sama kayak tadi. Kemudian, nah ini ada beberapa institusi yang menyebutkan bahwa kalau mau masuk jurusan kebidanan itu sebaiknya tidak hamil duluan. Maksudnya tidak mempunyai resiko ya nanti dalam masa studinya itu akan berat menjalani proses studi karena akan banyak beban kalau dia hamil gitu. Nah, untuk itu yang secara umumnya ya. Kemudian aku pengen bahas syarat-syarat secara khususnya. Itu ada yang pertama, tentunya pasti kalian bayar tuh biaya pendaftaran. Nah, untuk biaya pendaftaran masing-masing institusi juga berbeda-beda ya tentunya. Tergantung kamu mau ngambil apa sih gitu. Yang pertama itu yang perlu disiapkan ya, itu ada kartu ujian, terus ada fotokopi KTP, ijazah, rapot, kemudian apabila kamu nih punya prestasi, dan di sini ada juga institusi yang membuka jalur prestasi. Itu kayak aku dulu tuh masuk jalur ini, jadinya cuma rapot sama prestasi aja, jadi nggak ada tes gitu. Tapi ada juga yang bagian tes gitu. Kemudian ada juga perlu disiapkan ada pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 gitu. Kemudian ada tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan biasanya dilakukan setelah kamu masuk sih sebenarnya. Jadi kamu nggak usah tes kesehatan dulu juga nggak apa-apa. Nanti bakalan dites kok kalau kamu udah mengikuti tes tinggi badan dulu, kemudian tes
awal-awal dulu, biasanya gitu. Kemudian ada ini. Nah, ada juga nih surat rekomendasi dari kepala sekolah. Kemudian ada juga SKCK. SKCK mending dibikinin dulu deh. Maksudnya dipersiapkan dulu sebelum kamu daftar jurusan ke kesehatan gitu. Nah, ada juga nih yang institusi yang memberikan syarat adanya akreditasi ya, akreditasi dari sekolah itu. Nah, apabila kamu juga keluarga yang mempunyai keluarga tidak mampu, bisa mencari jalur yang ini, ada keluarga yang tidak mampu, jalur ini aja ya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan ataupun saran, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah.